Gue pernah naik ke Gede lewat jalur Putri, jalur yang cepat, padat, dan jadi favorit banyak pendaki. Tapi kali ini gue pengen nyoba sih sisi lain dari Gunung Gede ini, lewat Cipodas. Jalur yang belum pernah gue lewatin. Katanya sih lebih panjang, lebih sunyi, tapi pemandangannya lebih megah. Gue pengen tahu sih rasanya lewatin hutan-hutan yang lembab, yang berkabut, ketemu Cipanas yang katanya legendaris ya, sama nginep di Surken yang katanya luas sih kayak negeri di atas awan. Gak cuma itu, gue sekalian puncak ke Pangrango juga nih, karena kadang pendakian bukan cuma soal jalur tercepat ya, tapi tentang rasa baru, cerita baru, sudut pandang yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Jadi ikutin aja pendakian sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali aktivitas pendakian hari ini, insya Allah kita akan mendaki ke puncak Pangrango sama Gede ya. Semoga semuanya dilancarin, bisa pulang ke rumah dengan selamat tanpa risiko apapun. Berdoa mulai. Selesai. Gede Pangrango, cerah. Nah ini kita mulai jam 9:07, ketinggian 1347. Pendakian sekarang tuh dimulai dari Bandung. Kita berangkat tuh habis sholat subuh ya, kurang lebih sekitar 4:30 lah, setelah kita jemput salah satu teman kita karena dia berangkat dari Solo dari kemarin. Jadi kita berangkat habis subuhan dan nyampe ke base camp tuh jam 8 lah kira-kira. Setelah istirahat, kita mulai start pendakian tuh di jam 9 pagi. Ya sesuai planning awal sih. Gue sih sempat heran ya, kenapa sih jalur Cibodas tuh nggak seramai jalur Putri? Padahal ya, kalau gue lihat konten-konten orang tuh, jalur Cibodas tuh jalurnya tuh lebih landai. Pemandangannya juga banyak yang bisa dilihat sebenarnya, nggak kayak di Putri yang ketemu tanjakan, akar, tanjakan, akar. Ya lewat jalur ini sih lo bisa nemuin air panas, terus telaga biru. Hutannya juga, wah, detail sih sebenarnya. Gitu. Sama karena jalurnya lebih panjang, tapi landai ini sih sebenarnya ngasih waktu buat nikmatin perjalanan ya. Bukan cuma sekedar buat ngejar puncak. Mungkin nih karena banyak orang yang ngejar serba cepet, tapi di jalur ini tuh gue ngerasa gunung tuh ngajarin gue tuh buat pelan-pelan, buat berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan benar-benar nikmatin suasana di sini. Kadang jalur yang sepi bukan karena kurang menarik sih, tapi karena belum banyak yang siap buat nikmatin prosesnya sih. Ya sama kayak hidup. Telaga Biru 1570 mdpl. Ini jam 10:09 ya, udah 1 jam dari tadi base camp atau start pendakian. Baru beberapa kilometer jalan, jalur ini udah nyuguhin pemandangannya kayak gini. Telaga Biru, airnya tenang, warnanya khas, kayak macam halo gitu dari jalur Cibodas nih. Di sini gue tuh ngerasa ini tuh bukan cuma sekedar jalur alternatif ya,
tapi kayak jalur yang benar-benar ngajak gua pelan-pelan kenal sama Gunung Gede ini dengan cara yang lebih kalem, lebih jernih kayak airnya. Kalau setiap pendakian punya awal yang ngasih rasa, buat gua Telaga Biru tuh kayak pertanda baik sih. Seolah gunung lagi bilang, selamat datang dan nikmati perjalanan. Anjay. Penyangcangan 1632 mdpl. Ini sekaligus pertigaan air terjun Ciberem ya. Ke sana. Kita jalan ke sini. Ini jam 10.49. Udah 1 jam 42 menit. Go. Nah, mulai lewat dari pos Penyangcangan ini, treknya langsung berubah drastis ya. Yang tadinya sedikit landai, sekarang udah mulai dikasih buat napas ngos-ngosan. Ya, tapi nggak se-ekstrim Putri sih. Masih oke lah. Rawadenok 1 1796 mdpl. Sekarang jam 11 lebih 19. Udah 2 jam 12 menit. Ini ada shelternya juga. Ini bener-bener dari Penyawangan tadi ya. Penyawangan ke Rawadenok tuh. Oh, Penyangcangan. Dari Penyangcangan sampai ke Rawadenok tuh gila-gilaan bener. Langsung digaspol. Rawadenok 2 1863 mdpl. 11.35. Udah 2 jam 28 menit. Nah, ke Batu Kuku 1 200 meter. Batu Kuku 1 1911 mdpl. Ini 11.46. Udah 2 jam 39 menit. Udah 5 kilo nih dari bawah. Ini 260 meter nih ke Batu Kukus 2. BTW ya guys ya, ini yakin nih jalur seenak ini, di Syahdu ini, tapi jalurnya sepi kayak gini. Gila sih. Batu Kukus 2 1948 mdpl. Jam 12 lebih 7. Udah 3 jam dari bawah. Ini hampir 6 kilo ke sini. Batu Kukus 3 470 meter. Batu Kukus 3 2060 mdpl. Ke air panas 450 meter. Tapi tadi 2 ke 3 di bawah tuh tulisannya 460 meter, tapi cuma 200. Udah jamnya. Sekarang jam berapa ya? Jam 12.34. Udah 3 jam 27 menit, 6,3 kilo. BTW guys ya, ini ya nggak tahu jam tangan gue yang error apa emang tulisan jarak-jarak yang ada di plang itu yang memang salah, tapi beberapa kayak ada yang miss gitu, perasaan jauh tapi kok deket gitu, ada yang deket tapi kok jauh gitu, tahu lah ya. Pemandangan air panas 2131 mdpl ke kandang batu
270 km, 270 meter maksudnya. 12.51 udah 3 jam 44 menit. Kita jalan udah 6,89 km. Nah, ini di Cipanas tuh harusnya sih ini warung kalau weekend kayaknya buka. Ini juga ada toilet. Tempat istirahatnya luas ya. Pas spot ini, setelah lewat batu-batu ini harus berhati-hati ya, karena batunya itu memang licin. Apalagi kalau misalkan kalian pakai sendal di sini, wah dijamin sih panas banget loh ini airnya. Pernah aku coba pakai tangan, panas. Tapi kayaknya kalau pas habis turun gunung langsung berendam di air panas kayak gini, seger sih kayaknya ya. Pos air panas. Ini jam 13.09, 4 jam udah 7 kilo. Enak banget tuh. Bisa sambil berendam. Kandang Batu 2180 mdpl ke Pancawele 470 meter. Sekarang jam 13.18, udah 4 jam, kita udah 7 kilo. Target jam 2 lah, Kandang Badak. Ini luas tuh, buat ngecamp di sini enak kan. Belum lagi di bawah di sana bisa buat berendam air panas. Udah lewat-lewatin semua, bener sih, gak nyesel lewat sini. Ya, jalur seenak ini banyak spot buat foto-foto, ada air terjun, air panasnya, wah mantap lah. Pancawele 2280 mdpl ke Kandang Badak 630 meter lagi. Sekarang jam 13.43, 4 jam 30 menit. Anjir. Yo go. Kandang Badak 2391 mdpl. Ini kalau ke tanjakan rantai 50 meter. Ini jam 14.16, 5 jam 9 menit per 9 kilo. Kandang Badak ya. Luas buat camp di sini. Nah, setelah beres istirahat sekarang jam 15:10 masih di Kandang Badak. Kita summit dulu ke Pangrango, ke sana. Bismillah ya. Ini untuk teman-teman yang belum terbiasa ya, kalau misalkan kayak kondisinya pengen double summit kayak ini, kayak gua kemarin ya, habis makan terus istirahat juga nggak cukup karena langsung gaspol ke atas, ditambah lagi trek Pangrango yang Masya Allah, ini asam lambungku langsung naik loh kemarin, parah memang parah itu sih sebenarnya trek ke Pangrango, pantesan nggak sepopuler naik ke Gede ya. Nah ini juga alasan kita langsung gaspol tuh sebenarnya karena pas waktu di simpang Pangrango ketemu sama pendaki yang baru turun dari Pangrango, kata
katanya dari situ ke puncak tuh 3 jam, sementara itu udah jam 3 lebih. Kalau misalkan 3 jam itu jam 6 sore sampai ke atas itu terlalu malam untuk kita turun, makanya langsung gaspol. Puncak Pangrango 3019 mdpl. Kita nyampe di jam 17.08. Ini 7 jam 31 menit. Sampai 12 kilo loh kita dari bawah. Anjir, gokil. Udah sampai Kandang Badak lagi. Ini jam 19:10. Kurang lebih hampir 2 jam lah ya. Turun sejam. Jam lebih dikit lah. Tapi kita mau lanjut ke Surken. Jadi mendaki malam nih. Ini terang banget. Tuh ada lampu tenaga surya. Nah ini sekarang kita mau lanjut lagi ke Surken jam 19.35. Simpang Pangrango 2406. Ketanjakan rantai 50 meter. 1942. Tanjakan rantai. Ini di 2602. Sekarang jam 20.34. Gila, udah 16 kilo jalan. Nah ini di ketinggian 2832, sekarang 2152. Jalurnya langsung kebuka, langsung ke arah ke puncak. Anjir, anginnya kenceng banget. Puncak Gede 2958 mdpl. Kita nyampe sini jam 22.20 setelah perjalanan 12 jam 28 menit. Luar biasa, mana ini anginnya kencang banget. Tapi ini warung ada yang buka lah. Shelter area, kita baru nyampe ke Surken Barat coy. Ini gila. Kita nyampe di jam 23.09. Gila, 13 jam beraktivitas di Gede Pangrango. 18 kilo coy. Oke. Bisa lagi. Buahnya 100 banget. Bahasanya gede gesar rasa kumanya. menit. Sekarang jam 11:02. Sampai lagi di Puncak Gede.